Oke, halo Bu Vita. Kenalin, sama saya Anselus Bagas Ero Dewangga dari kelas 11I dan kali ini saya akan menjelaskan dampak kepemimpinan Jepang di Indonesia. Topik yang akan dibahas itu ada di bidang politik, bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang militer. Pertama ada bidang politik. Hal positifnya ada terbentuknya pemerintahan militer dan dengan angkatan darat dan angkatan laut, terbentuknya organisasi sebagai alat propaganda. Pemerintahan Jepang menjanjikan kemerdekaan bangsa Indonesia dan Jepang mendukung semangat anti Belanda. Dampak negatifnya, Jepang membubarkan organisasi politik, melarang segala jenis rapat dan kegiatan-kegiatan politik. Jepang memanfaatkan kekuasaan pemimpinan ke Indonesia. Lanjut di bidang sosial budaya, hal positifnya itu semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti jadi bahasa Indonesia. Kebijakan Kinrohoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. Lalu dampak negatifnya, penderitaan rakyat bertambah dan maraknya tindakan kriminal, kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar, serta penderitaan perempuan. Dampak lainnya itu ada melakukan setiap upacara bendera, melarang penggunaan bahasa Belanda dan wajib menggunakan bahasa Jepang. Di bidang ekonomi, dampak negatifnya itu Jepang mengeksploitasi SDA dan SDM untuk kepentingan perang. Perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintahan Jepang. Jepang mengambil alih paksa makanan dan pakaian dan pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia, menerapkan sistem ekonomi perang dan bersistem autarki. Dampak positifnya, masyarakat diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas. Pengetahuan baru tentang sistem pertanian. Di bidang pendidikan, hal positifnya para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di semua sekolah. Pelajar di Indonesia harus mempelajari adat istiadat Jepang. Dan yang terakhir, pelajar dianjurkan untuk masuk militer. Negatifnya, kemunduran perkembangan perguruan tinggi karena ditutup pada tahun 1943. Di bidang militer, dari pendudukan Jepang di bidang militer memberikan manfaat dan pengalaman pelatihan militer untuk Indonesia, mencakup bidang ketentaraan, pertahanan, dan keamanan. Pelatihan militer yang diperoleh rakyat Indonesia adalah dasar-dasar militer, baris baris, dan latihan menggunakan senjata. Organisasi semi militer dan semi Indonesia di antaranya itu ada ini deh pokoknya. Sekian dari saya, terima kasih.